Pemirsa, ibu dua anak di Karawang, Jawa Barat dituntut 1 tahun penjara gara-gara marahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk. Seluruh jaksa yang menangani kasus ini diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Valencia alias Neng Silim hanya bisa menangis ketika mendengar tuntutan 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum setelah memarahi suaminya yang pulang ke rumah ketika mabuk. Valencia dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga psikis dan diadukan suaminya yang kini telah bercerai. Bahkan Valencia telah menjadi tersangka sejak 11 Januari 2021. Tuntutan ini dinilai melanggar arahan Jaksa Agung, diantaranya pedoman tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Sementara kuasa hukum mantan suami terdakwa membantah kliennya sering mabuk-mabukan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut 1 tahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan. Sementara itu pihak Chan Yung Chin yang merupakan suami Valencia membantah jika sering pulang dalam kondisi mabuk. Pihaknya juga telah beberapa kali mengajukan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi kalau seperti kemarin dibilang dimarahin karena mabuk, itu sih nggak benar lah. Kita sudah sampaikan juga di persidangan itu kalau ada marah-marah, ada Ibu Valen ada marah-marah, tapi itu persoalannya semua persoalan keuangan dan usaha. Nah, mereka punya usaha, ada jatuh bangun dan sebagainya. Nah, itu ributnya masalah keuangan sebenarnya. Ya, kasus istri memarahi suami yang berujung tuntutan 1 tahun penjara untuk istri di Karawang, Jawa Barat berbuntut panjang. Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan perkara dan memeriksa para jaksa yang sebelumnya menangani kasus dugaan KDRT ini. Penanganan kasus dugaan KDRT ini pun berbuntut panjang. Kejaksaan Agung turun tangan untuk melakukan eksaminasi khusus penanganan perkara kasus ini. Hasilnya terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para jaksa yang menangani kasus ini sehingga Kejaksaan Agung mengambil alih kasus ini. Selain itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ditarik ke Kejagung untuk memudahkan pemeriksaan. Penanganan perkara terdakwa Valencia alias Neng Silim dan juga terdakwa Chan Yung Chin akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Karena hal ini telah menarik perhatian masyarakat dan pimpinan Kejaksaan Agung. Kedua, para jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Ketiga, khusus terhadap Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk sementara ditarik ke Kejaksaan Agung guna memudahkan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Ya, kasus istri marahi suami hingga berbuntut pada tuntutan 1 tahun penjara ini menyita perhatian publik. Banyak pihak yang menyayangkan terjadinya hal ini. Lalu kita akan membahasnya langsung bersama Mas Ferry Iman Halim, Wasekjen Bidang Hukum dan HAM Pemuda Perindo melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Mas Ferry. Selamat sore, Mas Ferry. Mas Ferry boleh Ya, baik. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferry, ini sebenarnya kasus yang sangat menarik hingga menyita perhatian publik. Bagaimana sebenarnya Anda melihat kasus Ibu Valencia yang dituntut 1 tahun atas dugaan KDRT psikis oleh suaminya? Ya, kalau menurut pandangan saya sebetulnya kasus ini tidak perlu berlarut-larut seperti sekarang karena untuk perkara KDRT ini sebetulnya bisa menggunakan penanganannya menggunakan pendekatan restoratif justice. Artinya ada upaya perdamaian yang bisa diupayakan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan juga. Nah,
Cuman amat sangat disayangkan nanti bagaimana pihak dari jaksa membuktikan dakwaannya terkait adanya dalam kekerasan psikis ini akan menimbulkan rasa takut, menghilangkan rasa menimbulkan rasa tidak berdaya dan sebagainya. Bagaimana itu pembuktiannya? Itu akan menjadi hal yang sangat menarik untuk kita lihat bagaimana seorang jaksa mendakwa untuk membuktikan kekerasan psikis tersebut. Sedangkan saya lihat sepertinya tidak ada visum et repertum psikiatrikumnya juga yang bisa menunjukkan digunakan untuk memperlihatkan apakah ada dampak terhadap korban dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap kondisi psikisnya. Itu yang menjadi sorotan saya. Baik, kita berbicara mengenai jeratan pasal yang dijerat oleh kepada terdakwa begitu. Bagaimana Anda melihat atau menafsirkan KDRT secara psikis sehingga tadi jadi sampai ke meja hijau? Ya, artinya kalau kekerasan psikis ini kan pembuktiannya sangat-sangat sulit ya sebetulnya. Artinya membutuhkan keahlian. Makanya saya bilang alat buktinya ini seharusnya jaksa juga meminta pihak penyidik untuk memberikan petunjuk untuk melengkapi ya. Artinya seperti visum et repertum psikiatrikumnya itu sendiri apa hasilnya? Apakah betul suaminya ini mengalami rasa ketakutan, hilang rasa merasa tidak berdaya dan sebagainya akibat dimarahi oleh Bu Valencia. Kan itu yang jadi topiknya sebetulnya. Bagaimana pembuktiannya itu yang ternyata dalam perjalanannya kita perlu apresiasi juga kepada JA, Jaksa Agung dalam melakukan langkah yang cepat. Dan memang ternyata dari eksaminasi khusus ini terungkap gitu bahwa seolah-olah perkara ini seolah-olah ya diduga seperti dipaksakan gitu loh. Ini perkara yang sebetulnya domestic violence gitu, di mana kekerasan dalam rumah tangga itu hal-hal yang sangat-sangat lumrah terjadi. Berarti Anda melihat ada kejanggalan di sini begitu. Mungkin bisa dijelaskan dari proses penyidikan hingga kejaksaan apa yang salah di sana? Ya, artinya gini, kalau menurut saya ini kan harusnya pendekatan penanganan perkaranya kalau kita melihat big frame-nya itu menggunakan pendekatan restoratif justice. Nah, kenapa menggunakan itu? Karena ini perkara bukan perkara yang menimbulkan efek yang masif gitu ke dalam masyarakat, tapi justru mempertanyakan hati nurani aparat penegak hukum. Nah, selain itu, dari perkara yang berjalan seperti ini, tentu menjadi perhatian kita juga. Apakah perkara-perkara yang seperti ini akan ada di kemudian hari? Bagaimana dengan problematika yang kita hadapi sekarang mengenai lapas yang sudah over capacity? Nah, ini kan menjadi persoalan juga. Dan penanganan perkara yang memakan biaya yang besar, jangka waktu yang lama hanya untuk perkara yang seperti ini. Mohon maaf, bukan saya mengerdilkan satu perkara yang lain, tapi kita lihat case by case. Ini suami istri yang kalau kita lihat background-nya ternyata tidak hanya langsung dalam perkara yang ini gitu loh. Bahwa kita sudah lihat Ibu Valencia ini sudah mengalami berbagai macam cobaan. Mulai sampai pindah ke Taiwan katanya, kemudian kembali lagi. Saya juga sudah lihat putusan cerainya. Dan putusan cerainya itu kan juga menyatakan bahwa apabila salah satu pihak ada yang menjadi penjudi, pemabuk, pemadat yang suka disembuhkan. Nah, itu kan menjadi alasan-alasan perceraian di mana diatur dalam pasal 19 huruf A PP nomor 19 tahun 74 gitu ya. Nah, itu menjadi alasan perceraian. Nah, dari sana saja berarti kita bisa lihat bahwa tingkah laku dari suaminya ini sudah dari dulu itu suka bermabuk-mabukan gitu loh. Gitu. Jadi permasalahannya seorang istri yang menegur suaminya. Ini sebenarnya urusan rumah tangga orang ya. Kenapa bisa sampai ke pengadilan ya? Betul, betul sekali. Artinya kan kita juga mesti lihat dari proses penyidikannya bagaimana, laporannya bisa sampai ditindaklanjuti, sampai nanti ada pelimpahan gitu kan. Kalau memang harusnya jaksa juga melihat, oh ini perkaranya kurang petunjuknya, ya berikan petunjuk, atau memang tidak bisa. Tapi Anda mungkin melihat ada kepentingankah di sini terkait hal ini sehingga tadi prosesnya bisa berjalan sampai ke meja hijau?
Kalau kepentingan walau alam saya juga tidak bisa bilang gitu ya. Saya tidak punya kompetensi untuk itu, tapi saya hanya bicara mengenai konstruksi hukum yang berpikirnya seperti apa dari penegak hukum. Karena jangan sampai kita hati nurani penegak hukum ini tidak digunakan. Karena untuk menegakkan hukum itu hati nurani sangat penting supaya keadilan, kepastian hukum itu bisa terwujud gitu loh. Baik, yang menarik lagi adalah terkait dengan kasus ini, ternyata Ibu Valencia sudah ditetapkan sebagai tersangka dari bulan Januari 2021 Ya. begitu. Artinya memang prosesnya panjang, ini mau akhir tahun begitu, tapi kok bisa saat ini saja Kejagung tadi ya bersikap begitu terkait kasus ini? Ya, ternyata kan memang terungkap dari pemeriksaan eksaminasi khusus ini. Jaksa juga melakukan penundaan berkali-kali ya. Saya baca sekitar 4 kali lah untuk melakukan pembacaan tuntutan. Dan ini ada apa? Apakah ragu untuk mengajukan tutnya atau tuntutannya, atau bagaimana? Atau tidak yakin? Kalau tidak yakin ya vonis ajukan tuntutannya bebas aja lah, kan seperti itu. Kan ini tidak ada masalah. Justru jangan sampai para penegak hukum ini menggunakan seolah-olah kacamata kuda, ya, hanya melihat lurus ke depan, berpatokan kepada prosedural dan legal formal saja, tapi mengesampingkan substansinya, keadilan substansial, itu hati nurani yang bisa mengembalikan kondisi semula gitu loh. Jangan sampai ini menjadi presiden yang buruk untuk dunia hukum kita, dalam khususnya rumah tangga gitu loh. Baik, tadi sebelumnya juga Anda sudah menyebutkan bahwa Kejagung ini sudah melakukan tadi eksaminasi dan menemukan beberapa sejumlah temuan terkait kasus ini begitu. Dan banyak sebenarnya pihak yang memang menginginkan bahwa kasus ini diselesaikan. Tapi dengan hal tersebut, dengan temuan-temuan Kejagung, apakah mungkin kasus ini bisa diselesaikan sebelum tahap vonis begitu? Kalau saya lihat ini kan ibaratnya sudah terlanjur ya. Ini sudah terlanjur. Artinya harapan kita kan hanya kepada yang mulia majelis hakim di depan nanti yang akan memutus perkara ini, gitu. Yang mungkin bukan kembali lagi bukan, jangan dianggap untuk intervensi, tapi bicara sebagai pandangan saya sebagai praktisi hukum, bisa saja majelis hakim ini ketika nanti melakukan memberikan pertimbangannya, kalau memang tidak terbukti ya sudah, bebaskan saja gitu loh. Atau kalau memang perbuatannya itu ada tapi bukan termasuk tindak pidana, ya lepas gitu putusannya. Ya kan, jadi jangan jadi kita terjebak di sana gitu loh. Baik, artinya kita tetap akan menunggu gitu proses hukum yang sudah berjalan begitu, namun kita tentu saja harapkan keadilan untuk Ibu Valencia. Terima kasih Pak Ferry Iman Halim, Wasekjen Bidang Hukum dan juga HAM Partai Perindo. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.